Perkenalkan, nama saya Vivalda Munawangku dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Sosro Pontianak. Jadi di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sedimentologi Pesisir dan Laut yang sudah memberikan saya kesempatan untuk kali ini menjelaskan tentang faktor-faktor pembatas. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada faktor-faktor pembatas yang dapat membatasi sedimen. Yang pertama itu ada kedalaman perairan, kecepatan arus, topografi bawah laut, pola iklim, ukuran dan bentuk partikel, dan konsentrasi partikel. Nah, sedimen ini adalah proses pengendapan bahan yang terbawa oleh angin, air, atau gletser. Nah, proses sedimen ini juga dapat terjadi karena adanya pelapukan batuan, erosi, dan transportasi. Faktor-faktor pembatas sedimentasi juga ada beberapa yang dapat mempengaruhi itu. Yang contoh yang pertama itu ada iklim, topografi, karakteristik tanah, vegetasi, penutup tanah, tata guna lahan, fisika kimia sedimentasi, dan yang terakhir itu dinamika air. Nah, dinamika air ini juga dapat mempengaruhi pengendapan sedimen. Nah, sedimen ini juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama sedimen air, sedimen angin, dan sedimen gletser. Baik, dari gambar ini dapat menggambarkan berbagai lingkungan geografis baik di daratan maupun di lautan. Nah, gambar ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana berbagai fitur alam terbentuk dan saling berhubungan. Lingkungan kontinental daratan yang pertama itu ada kipas aluvial yang terletak di kaki pegunungan. Nah, kipas aluvial ini juga terbentuk ketika sedimen dari sungai atau aliran air itu dari pegunungan yang mengendap dan menyebar dalam bentuk kipas. Nah, ada juga yang kedua itu dataran banjir, yang dimana daerah datar di sepanjang sungai ini secara periodiknya selalu tergenang di saat banjir. Dan ada juga alur sungai yang dimana jalur aliran utama sungai, ada juga danau yang dimana badan air ini yang tergenang di daratan, dan ada juga danau tapal kuda. Danau terbentuk tapal kuda yang terbentuk ketika kelokan sungai terputus. Nah, ada juga delta, endapan sedimen di muara sungai yang terbentuk dataran baru, dan ada juga laguna, badan air asing yang terpisah dari lautan oleh pulau penghalang atau terumbu karang, dan yang terakhir itu juga ada pulau penghalang, pulau sepanjang dan sempit yang sejajar dengan garis pantai untuk melindungi pantai dari erosi. Nah, ada juga lingkungan laut, itu yang pertama ada pantai, yang dimana daerah transisi antara daratan dan laut. Biasa ini terdiri dari pasir atau kerikil. Ada juga terumbu karang, yang dimana struktur bawah air ini terbuat dari koral yang menjadi habitat bagi banyak spesies laut. Dan ada juga paparan benua, yang dimana daerah dangkal di sekitar benua yang meluas ke laut. Dan ada juga lereng benua, yang dimana lereng curam yang menghubungkan paparan benua dengan dasar laut dalam. Dan ada juga ngarai bawah laut, yang dimana itu lembah curam di dasar laut seringkali memotong lereng benua. Dan ada juga dasar laut dalam, yang dimana daerah dasar laut yang sangat dalam. Dan ada juga kipas abisal, yang dimana endapan sedimen di dasar laut dalam yang dibawa oleh arus. Nah, hubungan antar lingkungan ini juga bagaimana lingkungan daratan dan lautan ini saling berhubungan. Misalnya sedimen dari sungai di daratan akhirnya akan terbawa ke laut dan membentuk delta atau kipas abisal. Nah, yang pertama itu ada sumber sedimen yang berasal dari pelapukan batuan, erosi sungai, dan debu atmosfer. Nah, yang pertama ada pelapukan batuan. Sedimennya dapat berasal dari pelapukan batuan oleh air atau angin. Butiran-butiran hasil pelapukan mengendap secara berlapis-lapis, dan semakin lama endapan tersebut akan semakin tebal dan padat. Erosi sungai dari lereng dan alur sungai yang berpindah-pindah menghasilkan banyak sedimen. Nah, sungai juga memindahkan sedimen ke hilir. Sedimen diendapkan di delta sungai alami dan dataran banjir. Nah, sumber sedimen yang pertama itu ada debu atmosfer. Nah, yang dimana debu global ini yang jatuh dari atmosfer dapat menghasilkan tingkat akumulasi sedimen
1 mm atau lebih per kilo year. Nah, klasifikasi sedimen ini yang pertama ada sedimen litogenik yang berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya, dan ada juga sedimen biogenik yang tersusun dari sisa organisme laut. Ada juga sedimen hidrogen yang terbentuk ketika material yang terlarut dalam air mengendap dan membentuk partikel padat, dan ada juga sedimen kosmogenik berasal dari sumber luar angkasa. Nah, sedimen ini juga dapat ditemukan di dasar hampir setiap badan air seperti sungai, anak sungai, danau, dan di seluruh lautan. Baik, selanjutnya dapat kita lihat dari gambar ini yang dimana menggambarkan siklus hidrologi dan bentang alam yang terkait dengan sungai yang mulai dari sumber air di pegunungan hingga muara di laut. Nah, ilustrasi ini juga memberikan pemahaman tentang bagaimana air mengalir dan membentuk berbagai fitur geografis. Nah, fitur-fitur yang terlihat itu yang pertama ada mata air atau spring. Nah, titik awal dari aliran air ini biasanya muncul dari bawah tanah. Yang kedua itu ada selokan, yang dimana aliran air kecil yang mengalir dari mata air atau sumber lain. Dan ada juga glacier yang dimana massa es besar yang bergerak perlahan menjadi sumber air bagi sungai. Dan ada juga sungai yang dimana aliran air besar yang mengalir dari hulu ke hilir. Dan ada juga lembah yang dimana daerah rendah di antara pegunungan tempat sungai mengalir. Dan ada juga air terjun yang dimana aliran air yang jatuh secara vertikal dari ketinggian. Ada juga danau yang dimana badan air yang tergenang di daratan. Dan ada juga jurang yang dimana lembah yang dalam dan sempit ini dengan dinding curam. Dan ada juga anak sungai yang dimana aliran air yang lebih kecil yang bergabung dengan sungai utama. Nah, pertemuan sungai ini itu dari titik yang dimana dua atau lebih sungai ini bergabung. Nah, ada juga mendiring di mana pola aliran sungai yang berkelok-kelok. Dan ada juga kikisan yang dimana danau terbentuk kapal kuda yang terbentuk dari meander sungai yang terputus. Ada juga daratan yang dimana daerah datar yang luas. Dan ada endapan tanah baru yang dimana tanah yang diendapkan oleh sungai membentuk dataran subur. Dan ada juga dataran banjir yang dimana daerah datar di sepanjang sungai yang tergenang saat banjir. Dan ada juga penyalur yang dimana cabang-cabang sungai di delta yang menyalurkan air ke laut. Dan ada juga delta yang dimana daratan yang terbentuk di muara sungai akibat endapan sedimen. Dan ada juga laut, badan air asin yang sangat luas. Nah, dapat kita lihat juga proses yang digambarkan ini yang mana menunjukkan air dari mata air dan glacier mengalir ke sungai. Sungai mengalir melalui lembah, membentuk air terjun dan jurang. Aliran sungai membentuk meander dan oxbow. Dan ada juga sungai mengendapkan sedimen, membentuk dataran banjir dan delta. Dan yang terakhir itu ada air dari sungai yang akhirnya sampai ke laut. Yang kedua ada morfologen yang merupakan bentuk dan ukuran partikel sedimen. Nah, sedimen ini juga adalah material yang mengendap di permukaan bumi yang dapat berupa pecahan batu, mineral, dan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Nah, ukuran sedimen partikel ini dapat berukuran dari yang besar sampai hingga yang halus. Dan sedimen ini dapat berukuran sekecil butiran pasir atau sebesar bongkahan batu. Nah, klasifikasi sedimen ini berdasarkan tenaga pengangkut. Yang pertama itu ada sedimen aquatis, yang dimana sedimen yang diendapkan oleh tenaga air. Dan ada juga sedimen eolis atau eris, yang dimana sedimen yang diendapkan oleh tenaga angin. Dan ada juga sedimen glasial, yang dimana sedimen yang diendapkan oleh glacier. Nah, proses pembentukan sedimen itu terbentuk dari batuan beku serta berbagai zat padat lainnya yang kemudian mengalami erosi di suatu tempat tertentu serta akhirnya mengendap menjadi keras. Nah, yang ketiga ada
arus dan gelombang, yang dimana gelombang dan arus ini dapat mempengaruhi sebaran sedimen di perairan. Nah, yang pertama arus. Nah, arus ini dapat mengangkat sedimen yang sudah mengendap kembali ke kolom perairan, dan ada juga kecepatan dan arah arus ini dapat mempengaruhi pola sebaran sedimen. Dan ada juga semakin dalam perairan, kecepatan arus semakin kecil sehingga sedimen yang dibawa arus semakin sedikit. Nah, ada juga arus yang lebih besar pada daerah laut dapat menyebabkan erosi pada daerah laut dan terbawa ke arah perairan dekat darat. Dan ada juga arus yang lebih kecil pada wilayah perairan dekat pantai dapat menyebabkan sedimen cepat. Nah, baik lanjut, gambar bisa kita lihat dari gambar ini, yang dimana gambar ini menggambarkan fenomena gelombang laut dan arus di sepanjang pantai. Nah, serta dia juga memiliki dampak terhadap pembentukan bentang alam pantai. Nah, yang pertama ada elemen-elemen yang terdapat dalam gambar ini. Yang pertama itu ada gelombang air laut yang datang, yang digambarkan dengan garis-garis gelombang yang mendekati pantai. Nah, arah pantai menunjukkan arah pergerakan gelombang. Yang kedua, ada arah perjalanan gelombang, yang dimana garis-garis diagonal yang menunjukkan arah pergerakan gelombang saat mendekati pantai. Dan ada juga arah arus, yang dimana panah-panah biru ini yang menunjukkan arah arus laut di dekat pantai. Dan ada juga pantai yang dimana daerah daratan yang berbatasan dengan laut. Ada juga arah transport panah-panah yang menunjukkan arah pergerakan sedimen di sepanjang pantai. Ada juga arus sepanjang pantai, yang dimana panah-panah yang menunjukkan arus yang bergerak sejajar dengan garis pantai. Dan ada juga yang terakhir itu bar, endapan pasir atau kerikil yang terbentuk di lepas pantai. Nah, yang ketiga ini ada gelombang, yang mana gelombang ini dapat mempengaruhi sebaran sedimen dasar di perairan. Pada musim barat dan musim peralihan sudut datang gelombang besar sehingga menyebabkan arus sejajar pantai. Dan ada juga pada musim timur dan musim peralihan kedua, sudut datang dari gelombang yang tidak terlalu besar sehingga menghasilkan arus balik menuju arus sejajar pantai. Nah, gelombang sedimen ini juga merupakan fitur pengendapan sekunder umum yang terbentuk di sepanjang sisi pengendapan gundukan tanah. Baik dari gambar ini bisa kita lihat, yang dimana gambar ini menggambarkan fenomena gelombang laut yang dampaknya terhadap pergerakan sedimen di pantai. Nah, ada juga elemen-elemen yang terdapat dalam gambar ini. Yang pertama itu ada gelombang datang membentuk sudut terhadap muka pantai, yang dimana garis-garis hitam dengan panah yang menunjukkan gelombang laut mendekati pantai dengan sudut tertentu. Dan ada juga arah gabungan transport sedimen jadi membentuk zigzag, yang dimana garis-garis hijau zigzag yang menunjukkan pergerakan sedimen di sepanjang pantai. Ada juga gelombang ini yang membuat transport tegak lurus pantai, yang dimana garis panah putih yang menunjukkan komponen pergerakan sedimen yang tegak lurus terhadap garis pantai. Dan ada juga gelombang ini membuat transport sejajar pantai, yang dimana garis-garis panah putih yang menunjukkan komponen pergerakan sedimen yang sejajar dengan garis pantai. Dan ada juga pantai, yang dimana bagian atasnya yang menunjukkan daratan pantai dengan vegetasi. Dan yang ada juga laut, yang dimana bagian bawah gambar yang menunjukkan perairan laut. Ada juga proses yang terjadi, yang dimana gelombang laut yang datang dengan sudut tertentu terhadap pantai akan menyebabkan pergerakan sedimen di pantai. Pergerakan ini juga memiliki dua komponen, yang itu ada transport tegak lurus pantai, di mana gelombang akan mendorong sedimen ke arah pantai saat gelombang pecah, dan menariknya kembali ke laut saat gelombang itu surut. Nah, yang kedua itu ada transport sejajar pantai, yang dimana gelombang juga akan menyebabkan arus yang bergerak sejajar dengan garis pantai yang akan mengangkut sedimen ke samping. Nah, kombinasi dari kedua komponen ini juga menghasilkan pergerakan sedimen yang berbentuk zigzag di sepanjang pantai. Baik, yang keempat ada tekstur sedimen, yang dimana tekstur ini adalah ciri fisik batuan sedimen yang berkaitan dengan butiran sedimen seperti besar dan kebundarannya. Tekstur sedimen ini juga mencerminkan
dapat proses pengendapan dan transportasi batuan sedimen. Nah, ada juga jenis tekstur sedimen itu. Yang pertama ada plastika, yang dimana tekstur sedimen yang terdiri dari fragmen atau grain dan massa dasar. Dan ada juga yang kedua itu non plastika, yang dimana tekstur sedimen yang berbeda dari plastika. Dan yang terakhir itu ada kristalin, yang dimana tekstur sedimen yang terjadi pada batuan sedimen yang kompak dan mengalami realisasi atau kristalan kembali. Sedimen juga memiliki ciri. Yang pertama itu ada sedimen yang dapat mencerminkan proses pengendapan dan transportasi batuan sedimen. Dan yang kedua ada tekstur sedimen yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan lingkungan pengendapan batuan sedimen. Dan yang terakhir juga ada tekstur sedimen yang dipengaruhi oleh hubungan antar butiran sedimen. Dan ada juga struktur batuan sedimen. Itu yang pertama ada struktur batuan sedimen yang dapat dibagi menjadi struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer ini terbentuk selama pengendapan, dan sedangkan struktur sekunder ini terbentuk setelah pengendapan. Struktur batuan sedimen ini selalu berbentuk fitur skala besar pada batuan. Baik, bisa kita lihat dari gambar ini, yang dimana gambar ini menunjukkan perbandingan ukuran butiran sedimen mulai dari yang paling kasar hingga yang paling halus. Gambar ini juga dilengkapi dengan skala penggaris dan label yang menjelaskan ukuran butiran. Nah, ada juga elemen-elemen yang pada gambar ini. Yang pertama itu ada sampel sedimen, yang dimana terdapat 6 sampel sedimen yang ditampilkan dalam bentuk lingkaran masing-masing dengan ukuran butiran yang berbeda. Nah, label ukuran butiran ini terdapat label yang menjelaskan ukuran butiran sedimen tersebut. Nah, yang pertama itu ada kerikil, pasir sangat kasar, pasir kasar, pasir sedang, lanau dan lempung, pasir sangat halus, pasir halus. Dan ada juga skala penggaris ini yang terdapat penggaris di bagian pada gambar dengan skala dalam milimeter. Ada juga pentingnya ukuran butiran yang dimana dalam geologi ini karena dapat memberikan informasi tentang, yang pertama itu ada asal dan transportasi sedimen, yang kedua ada lingkungan pengendapan sedimen, dan yang ketiga ada sifat fisik batuan sedimen. Baik, yang kelima ini ada kimia air, yang dimana pada sedimen juga mempengaruhi oleh proses kimiawi, seperti yang pertama ada penguapan, pelarutan, oksidasi, dan dehidrasi. Nah, kimia air pada sedimen ini juga dipengaruhi oleh pH air yang dapat mempengaruhi pelarutan dan pengendapan partikel-partikel sedimen. Ada juga penguapan air, yang dimana penguapan air ini dapat meningkatkan kandungan timbal dan strontium serta zat terlarut lainnya. Nah, penguapan air ini juga dapat mempengaruhi proses komposisi isotop radiogenik dalam sistem terbuka. Nah, ada juga pH air, yang dimana perubahan pH air ini dapat mempengaruhi proses pelarutan dan pengendapan partikel-partikel sedimen. Nah, pH sedimen yang diukur ini adalah pH aktual dan pH cadangan atau potensial. Nah, pH aktual ini adalah sedimen yang mempengaruhi muatan permukaan sedimen. Dan pH KCl ini digunakan untuk mengetahui keberadaan mineral terubahkan dalam sedimen. Nah, sedimen dan kualitas air ini juga dapat membawa nutrisi dan pestisida yang dapat berdampak negatif pada kualitas air. Nah, karakteristik fisik sedimen ini dapat menyumbat saluran sungai, menimbulkan endapan lumpur di waduk, dan yang terakhir itu ada menutupi tempat pemijahan ikan. Nah, yang keenam itu ada fisika air, yang dimana fisika air pada sedimen ini dapat meliputi karakteristik fisik sedimen dan proses sedimentasi. Yang pertama ada karakteristik fisik sedimen, yang dimana sedimen ini dapat berupa batuan, mineral, dan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Nah, sedimen ini juga dapat memiliki ukuran yang beragam dari besar
sampai yang sangat halus. Dan sedimen ini dapat memiliki bentuk yang beragam seperti bulat, lonjong, sampai persegi. Nah, ada juga proses sedimentasi yang dimana sedimentasi ini adalah proses pemisahan padatan tersuspensi cairan secara gravitasi, dan ada juga proses sedimentasi ini sering disebut sebagai pengendapan, dan ada juga proses sedimentasi ini secara teratur digunakan dalam pengolahan air dan air limbah. Nah, dampak sedimen terhadap air itu yang pertama ada sedimen dapat menyumbatkan saluran sungai, sedimen dapat menimbulkan endapan lumpur di waduk, sedimen dapat menutupi tempat peminjahan ikan, sedimen dapat mengurangi kualitas air di hilir, dan ada juga sedimen dapat membawa nutrisi dan pestisida yang dapat berdampak negatif pada kualitas air. Dan yang terakhir ada sedimen ini juga dapat menyebabkan air minum terasa tidak enak bahkan setelah pengolahan air. Ketujuh ini ada mekanisme transport sedimen yang dimana dia dapat mengontrol keberadaan, karakteristik dan sebaran sedimen pada suatu lingkungan. Nah, ada juga dua mekanisme transport sedimen berlawanan yang didasarkan atas dua jenis muatan. Yang pertama itu ada muatan tersuspensi, yang dimana pada mekanisme ini kekuatan arus dari air atau udara menyebarkan partikel-partikel sedimen halus seperti lanau, lempung, dan ukuran pasir, kemudian memindahkannya dalam aliran. Dengan kata lain, partikel-partikel tersebut juga berada dalam kolom air. Dan yang kedua, ada muatan pada lapisan dasar perairan atau muatan yang tidak secara terus-menerus berada dalam bentuk suspensi dalam kolom air seperti partikel air yang lebih besar dan berat. Itu ada boulder, pebbles, dan gravel dirollingkan atau ditransport sepanjang dasar perairan. Baik, pada gambar ini bisa kita lihat yang dimana gambar ini menggambarkan mekanisme transport sedimen, yaitu proses bagaimana batuan lapuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan akhirnya menjadi batuan sedimen. Nah, ilusur ini juga menunjukkan tahapan-tahapan yang penting dalam siklus pembentukan batuan sedimen, yang dimana itu ada elemen-elemen dalam gambar. Yang pertama ada pengangkatan dan pemaparan batuan dasar, yang dimana tahap awal di mana batuan dasar ini diangkat ke permukaan bumi akibat aktivitas tektonik. Dan ada juga proses pelapukan in situ, yang dimana batuan dasar mengalami pelapukan di tempatnya akibat pengaruh cuaca, air, dan organisme. Nah, ada juga erosi, yang dimana sedimen hasil pelapukan ini dipindahkan oleh agen erosi seperti air, angin, atau es. Nah, ada juga transportasi, yang dimana sedimen ini diangkut oleh agen erosi melalui sungai, angin, atau gletser menuju ke tempat pengendapan. Nah, ada juga pengendapan, yang dimana sedimen ini mengendap di suatu tempat seperti di dasar laut, danau, dan daratan. Nah, ada juga penguburan, yang dimana lapisan sedimen yang diendap ini ditimbul oleh lapisan sedimen baru. Dan ada juga yang terakhir itu diagenesis dan litifikasi, yang dimana sedimen ini mengalami perubahan fisika dan kimiawi, yang dimana diagenesianya mengeras seperti menjadi batuan sedimen. Nah, juga ada proses yang terjadi, yang dimana siklus pembentukan batuan sedimen ini dimulai dari pengangkatan batuan dasar hingga pembentukan batuan sedimen yang padat. Nah, ada juga penjelasan singkat setiap tahap itu. Yang pertama ada pengangkatan dan pemaparan batuan dasar, yang mana batuan dasar yang awalnya berada di bawah permukaan bumi diangkat ke permukaan akibat aktivitas tektonik. Dan ada juga pelapukan in situ, yang dimana batuan dasar mengalami pelapukan akibat mempengaruhi cuaca, air, dan organisme. Dan ada juga pelapukan yang menghasilkan fragmen-fragmen batuan yang lebih kecil. Nah, ada juga erosi, yang dimana fragmen-fragmen
batuan atau sedimen yang dipindahkan dari tempatnya oleh agen erosi seperti air, angin, atau es. Nah, ada juga transportasi sedimen yang diangkut oleh agen erosi melalui sungai, angin, atau gletser yang menuju tempat pengendapan. Dan ada juga pengendapan yang dimana sedimen ini mengendap di suatu tempat seperti di dasar laut, danau, atau daratan. Dan ada juga penguburan yang dimana lapisan sedimen yang mengendap ini tertimbun oleh lapisan sedimen yang baru yang menyebabkan tekanan dan suhu meningkat. Dan yang terakhir juga ada diagenesis dan litifikasi yang dimana sedimen ini mengalami perubahan fisika dan kimiawi dan mengeras menjadi batuan sedimen. Baik, itu saja penjelasan saya. Semoga dari apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat bagi kita ke depannya.